mahasiswa sosiologi. Saya Karina. Aku Ajeng. Aku Ari. Aku Nisa. Aku Tania. Aku Raya. Dan aku Joseph. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa sih konsep dan fakta perkembangan yang ada di individu, kelompok, dan masyarakat. Nah, untuk pengertian pertama adalah pengertian individu dan langsung akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan apa itu arti individu dan apa itu keluarga. Individu sendiri adalah manusia atau perorangan yang memiliki rasa, rasio, rangka, dan rasa rukun. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga sendiri itu adalah salah satu gabungan beberapa jenis manusia yang hidup saling melengkapi dan mereka hidup itu berdasarkan hubungan darah mereka. Jadi dan keluarga ini juga itu mereka membentuk kesatuan sosial pertama sebuah masyarakat. Kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki hubungan timbal balik dan saling berinteraksi secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Anggota dalam kelompok biasanya memiliki rasa ketergantungan satu sama lain serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Menurut Wilke dan Young, kelompok merupakan kumpulan orang yang berinteraksi secara konsisten dan menyadari adanya keterkaitan di antara mereka untuk mewujudkan satu atau lebih tujuan yang sama. Dengan kata lain, kelompok terbentuk karena adanya kebutuhan untuk bekerja sama, saling mempengaruhi dan mendukung satu sama lain agar tujuan bersama dapat tercapai. Nah, di part kali ini aku akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama adalah tahap performing atau pembentukan, di mana para anggota ini mulai mengenali satu sama lain. Dan tapi di perkembangan kali ini atau di tahap ini kita tuh membutuhkan peran pemimpin untuk mengarahkan ke para kelompok untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu tahap goncangan atau storming, di mana di situ mulai terjadi konflik karena perbedaan gaya kerja, pendapat dan segala macam. Nah, kedudukan pemimpin di sini itu gunanya itu tadi untuk menyelaraskan mereka untuk kembali fokus untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga adalah pembentukan norma, di mana mereka mulai membentuk peraturan dan gaya kerja supaya mereka selaras untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Yang keempat adalah tahap melaksanakan, di mana mereka sudah mulai terlihat nih tugas dan peran masing-masing. Setelah itu mereka mulai fokus untuk pada pencapaian mereka. Yang terakhir adalah tahap pembubaran, yaitu ketika mereka sudah mencapai tujuan masing-masing, setelah itu akan para anggota ini bisa membubarkan diri. Itu bisa terjadi secara permanen ataupun sementara waktu. Nah, setelah pembubaran ini diharapkan para anggota ini itu bisa mendapatkan ilmu yang akan bermanfaat di masa depan. Ada beberapa alasan individu menjadi anggota suatu kelompok. Yang pertama adalah proximitas. Individu lebih cenderung bergabung dengan orang-orang yang berdekatan. Misalnya, mahasiswa-mahasiswa yang tempat tinggalnya atau kosnya sama akan sering berkelompok atau setidaknya pulang bersama. Lalu ada alasan yang kedua yaitu kesamaan sikap, minat, dan keyakinan. Individu dengan minat atau keyakinan yang sama cenderung membentuk kelompok. Contohnya, kelompok mahasiswa dengan latar belakang agama yang sama. Lalu ada alasan yang ketiga yaitu saling tergantung untuk mencapai tujuan. Beberapa individu bergabung karena punya tujuan bersama, seperti ikut berdemonstrasi untuk menolak kebijakan negara. Berikut penjelasan tentang alasan individu bergabung menjadi kelompok. Di sini aku akan menjelaskan jenis kelompok. Jenis kelompok dapat dibedakan berdasarkan klarifikasinya, yaitu kelompok formal dan kelompok non-formal. Kelompok formal adalah kelompok yang tersusun menurut struktur yang sudah tetap dan mengikuti peraturan yang mengawasi interaksi antar anggotanya. Kelompok-kelompok formal merupakan kelompok yang dengan sengaja dibentuk oleh suatu organisasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi, kelompok ini sengaja dibentuk untuk memenuhi tugas yang nyata guna mendukung tugas organisasi. Ciri-ciri kelompok formal: yang pertama, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, mempunyai pedoman ketika laku anggotanya dirumuskan secara tegas dan tertulis. Yang ketiga, bersifat tidak kekeluargaan, bercorak pertimbangan, rasionalis dan objektif. Dan ada kelompok B. Kelompok formal adalah kelompok yang muncul sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu dengan mengembangkan tata hubungan dengan
anggota lain dalam organisasi. Kelompok dan formal tidak mempunyai sistem organisasi yang mencakup secara khusus hak dan kewajiban para anggotanya yang dibentuk karena memiliki kepentingan yang sama. Kelompok formal diciptakan oleh anggota yang sendiri untuk meraih tujuan yang tentu relevan dengan tujuan organisasi. Kelompok ini tidak memiliki waktu yang spesifik. Untuk kelompok informal bisa menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan oleh seorang pemimpin, dan bahkan kelompok tersebut bisa menjadi kekuatan positif bagi organisasi. Kelompok informasi memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tertulis. Yang kedua, mempunyai pedoman tingkah laku anggotanya tidak dirumuskan. Dan yang terakhir, secara tegas dan tertulis. Sekian dari saya, terima kasih. Fungsi-fungsi kelompok. Pada dasarnya, fungsi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu fungsi organisasi formal dan fungsi kebutuhan individual. Fungsi kelompok formal sebagai sarana untuk mengerjakan tugas-tugas yang kompleks, yang saling berkaitan dan terlalu sukar untuk dikerjakan oleh siapapun. Sebagai sarana untuk mencetuskan gagasan-gagasan yang baru atau memecahkan masalah yang memerlukan kreativitas tertentu. Dan sebagai wahana sosialisasi serta pelaksanaan keputusan yang utuh. Kedua, ada fungsi kelompok individual yang didasarkan bahwa setiap individu memiliki beraneka macam kebutuhan dan kelompok dapat memenuhi kebutuhan yang meliputi pemenuhan kebutuhan, persahabatan, dukungan, dan kasih sayang. Sebagai sarana untuk menguji kenyataan sosial melalui diskusi dengan orang lain, perkembangan perspektif, dan konsensus bersama yang dapat mengurangi keraguan-keraguan dalam lingkungan sosial sehingga dapat diambil sebuah keputusan. Ciri-ciri utama kelompok ada 4, yaitu terdapat dorongan motif yang sama antar individu, menyebabkan terjadinya interaksi yang sama ke arah tujuan yang sama. Yang kedua, terjadinya interaksi individu yang satu dengan yang lain berdasarkan reaksi dan percakapan yang berbeda-beda antar individu. Yang ketiga, pembentukan dan penegasan struktur yang terdiri atas peranan dan kedaulatan instruksi yang berkembang untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keempat, terjadinya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman dan tingkah laku antar anggota kelompok dan mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dengan untuk mencapai tujuan yang sama. Pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang tatanan hidup, norma, dan adat istiadat yang sama ditaati dalam lingkungannya. Menurut ahli antropologi, sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur atau menetap diri mereka sebagai suatu kesatuan yang sama. Dan menurut Benjamin kesatuan hidup individu yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang terikat dengan satu rasa identitas bersama. Dan yang terakhir, menurut Zelosoy Marjan, masyarakat merupakan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, ada interaksi sosial antara sesama anggota masyarakat. Masyarakat saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain. Interaksi terjadi lewat kontak sosial dan komunikasi. Dan yang kedua, menempati wilayah dengan batas-batas tertentu. Setiap masyarakat tinggal di wilayah dengan batas yang jelas, seperti desa hingga negara. Yang ketiga, saling bergantung dengan lainnya. Masyarakat saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai profesi dan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, memiliki adat dan budaya tertentu. Masyarakat punya aturan tradisi dan kebiasaan untuk mengatur kehidupan bersama, seperti dalam pernikahan atau kesenian. Dan yang kelima, memiliki identitas bersama. Setiap masyarakat punya ciri khas yang membedakan diri dari lainnya, seperti bahasa, pakaian, simbol, atau kepercayaan.
Semuanya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat berarti ada yang perubahan menuju arah yang lebih baik dalam kehidupan sosial. Proses ini menunjukkan bagaimana manusia dan kelompok sosial mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Dan perkembangan masyarakat dibagi menjadi 3 aliran utama, yaitu ada aliran sosiasi. Perubahan terjadi karena secara bertahap, karena pengaruh pengalaman dan interaksi sosial yang positif. Yang kedua ada aliran psikologi. Misal, kalau perkembangan terjadi perlahan-lahan, memahami sesuatu secara keseluruhan, lalu mengenali bagian-bagiannya. Yang ketiga ada aliran sosiologi, menganggap perkembangan sebagai proses sosialisasi, yaitu perubahan dari sikap yang awalnya tertutup atau asosial menjadi lebih sosial dan terbuka. Sekian dari saya. Lanjut, yaitu kita akan bahas tentang sektor-sektor yang menyebabkan pertumbuhan. Yang pertama adalah pendiri narkistik. Pendiri narkistik ini sendiri berpendapat bahwa individu itu adalah suatu faktor yang dari bawah sejak lahir. Yang kedua adalah empiristik dan environmentalistik, di mana para ahli itu berpendapat justru malah berbanding terbalik, di mana mereka tuh merasa lingkungan itu yang mempengaruhi pertumbuhan individu, bukan suatu hal yang dibawa sejak lahir. Yang terakhir adalah konvergensi dan interaksionisme. Yang ini tuh pendapatnya tuh kayak 50-50. Jadi tuh mereka ini berpendapat, para ahli ini berpendapat bahwa lingkungan dan suatu hal yang dibawa sejak lahir itu yang akan menyebabkan atau menjadi faktor pemicu dari pertumbuhan suatu individu. Sekian dari kamu.